Sekelompok pemburu kejam. Di tengah hutan belantara, menjebak seekor harimau yang terluka parah. Dengan berat 510 kg, harimau itu berjuang mati-matian melindungi anak-anaknya, yang sudah lama meninggal di bawah kakinya. Mendengar napas menyakitkan sang induk harimau, tiba-tiba dia menerjang pemburu, tapi lehernya terjerat kuat. Kawat baja sudah menancap dalam kedaging lehernya. Satu manusia dan satu harimau saling menatap. Dia berputar di sekitar dua anak harimau. Darah terus menetes ke tanah. Peluru dimasukkan. Pemburu mengangkat senapan. Harimau kembali menerjang pemburu. Tapi perjuangan terakhir ini apa gunanya? Begitulah, dia diburu tanpa ampun. Mati di sisi dua anak harimaunya. Apa salah kami? Hati ini mencatat wajah semua orang hari ini. Melihat mereka pergi membawa anak-anakku. Aku hanya bisa meraung dengan hati hancur. Dendam ini pasti akan kubalas suatu hari. Kembali ke desa. Sekelompok perwira Jepang berfoto untuk kenang-kenangan. Keesokan harinya, mereka kembali ke hutan. Menempatkan anakku di tanah sebagai umpan. Mereka memasang banyak sekali jebakan di sekitar. Semua itu kulihat dengan jelas. Di tengah malam saat mereka lengah, aku memanfaatkan sekawanan serigala untuk menghancurkan jebakan mereka. Dan menyelamatkan anakku. Aku ingin membangunkannya. Tapi tubuh anakku sudah membeku. Aku berusaha menghangatkannya. Hatiku sudah membenci manusia sampai puncaknya. Mereka membuatku kehilangan satu-satunya anakku. Seminggu kemudian, manusia menemukan keberadaanku. Banyak sekali orang datang. Tapi dengan tubuhku yang penuh luka, aku juga merasakan batas tubuhku. Melihat tatapan ketakutan mereka padaku, aku merasa sangat puas. Manusia dengan senapan di depanku ini sangat kukenal. Bau tubuhnya. Aku tidak ingin memakannya. Setengah bulan kemudian, mereka datang dengan sekelompok pasukan dan pemburu. Di antara mereka ada anak dari penyelamatku saat kecil. Dan beberapa pemburu kecil. Mereka menggunakan anakku yang lain sebagai umpan untuk menipuku. Aku berbalik menuju kerumunan yang lebih banyak. Mereka mendengar raunganku dan langsung membeku. Saat aku perlahan turun dari batu, menatap manusia di depanku, aku sama sekali tidak takut. Aku memandang tajam setiap mata mereka. Mereka malah menunjukkan tatapan tak berdosa. Aku mengaum penuh amarah, meluapkan semua ketidakpuasan, kebencian tanpa akhir terhadap manusia. Langsung menerobos ke kerumunan dan mulai membantai. Mereka benar-benar tak berdaya. Aku seperti gila menerjang seorang tentara Jepang. Membalas semua yang telah mereka lakukan. 1 orang, 2 orang, 3, 5 orang. Aku tak tahu sudah berapa lama membunuh. Berapa banyak yang kubunuh. Perlahan berjalan melewati anak penyelamatku. Saat tubuhku hampir roboh, aku menoleh. Tentara Jepang di sisi anak itu mencoba menembakku saat itu juga. Aku ditembak oleh anak penyelamatku. Saat pemburu tiba, paman anak penyelamat melihatnya. Aku kira dia akan menyelamatkannya. Tapi pemburu justru menipu anak itu. Inilah keserakahan manusia. Melihat pemandangan di depanku, hatiku dipenuhi perasaan yang tak terucapkan. Malam hari, jasad para tentara dibuang begitu saja tanpa peduli. Serigala memakan mereka dengan bebas. Sementara itu, anak penyelamat dibawa pergi oleh Raja Serigala. Teringat ajaran ayahku dulu. Tapi apa gunanya sekarang? Melihat serigala menggerogoti tubuhku sendiri. Keputusasaan itu siapa yang bisa mengerti? Saat itu aku menyeret tubuh lelahku. Masuk ke sarang serigala. Menatap serigala sambil mendekati anak itu. Meski mereka banyak, bagiku, mereka semua tak ada apa-apanya. Raja serigala tiba-tiba menyerang. Langsung kugigit hingga mati dan kulempar. Serigala lain tak berani mendekat. Melihat anak manusia di depanku, aku teringat ayahnya. Wajahnya yang panik. Aku teringat sakitnya kehilangan anakku. Dengan hati-hati kujilat wajahnya. Darah di pipinya hanya bisa menghangatkannya. Aku tak tahu cara lain untuk menyelamatkannya. Saat fajar tiba, aku mengantarkan anak penyelamat kembali. Melihat matanya penuh kebencian. Pasti dia pikir akulah yang melakukan ini. Aku tak akan menjelaskan apapun. Teringat saat aku masih kecil. Manusia di depanku ini yang menyelamatkan kakakku. Lalu memeliharanya di gua. Tapi takdir berkata lain. Kakakku tak selamat melewati musim dingin itu. Hari ini aku mengembalikan anaknya. Bukan berarti aku menyerah pada manusia. Tapi untuk membayar budi baiknya dulu. Untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, banyak warga dan tentara diselamatkan ke barak. Itulah balasan yang pantas mereka terima. Tapi orang Jepang tak juga jera. Demi menangkapku, mereka memerintahkan untuk menghancurkan seluruh hutan. Agar aku tak bisa bersembunyi. Dalam beberapa jam saja, seluruh hutan berubah jadi neraka dunia. Bangkai hewan berserakan di mana-mana. Asap mengepul ke segala arah. Aku terpaksa bangkit lagi. Untuk melindungi wilayahku. Tentara Jepang masih membantai hewan-hewan di hutan. Dalam kabut,
Aku membunuh seorang tentara. Mereka tahu aku ada di pohon. Aku melempar jasad itu ke bawah. Hujan peluru menghampiri. Tapi aku sudah tak lagi di pohon itu. Di Jepang, tak ada spesies seganas aku. Hutan itu langsung sunyi seketika. Semua manusia menengadah. Aku tiba-tiba melompat turun. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, satu demi satu manusia kubunuh. Sial, peluru mereka tak bisa mengejar kecepatanku. Aku menerkam seorang perwira. Tapi perwira itu tak memberiku kesempatan. Manusia terlatih ini benar-benar menyebalkan. Aku akhirnya terkepung, tubuhku penuh peluru. Peluru demi peluru menembus tubuhku. Tak peduli rasa sakit. Selama masih hidup, aku harus bertarung. Kembali menerjang manusia, membunuh tanpa ampun untuk balas dendam. Sementara itu, dari kegelapan, pemburu sialan itu lagi. Aku merasakan bahaya. Saat menoleh, otak kananku tertembak. Darah menyembur keluar. Sial, sakit banget. Aku benar-benar merasakan mati. Aku yang sekarat. Tak lagi bisa mengendalikan tubuhku. Mereka mengikat leherku dengan tali. Rasa sesak menghampiri. Aku tak punya tenaga lagi untuk berdiri. Tapi di depanku, ada manusia yang dulu membunuh ibuku. Aku terus bertahan, berusaha keras melepaskan tali pemburu. Pemburu lain ketakutan setengah mati. Aku perlahan menyeret tubuhku pergi. Auraku benar-benar menekan mereka. Beberapa jam kemudian, komandan tertinggi Jepang tiba di lokasi. Melihat jasad tentara yang hancur berantakan, dia memerintahkan semua pasukan harus menemukan jasadku. Mereka pikir aku sudah mati. Malam itu aku datang ke depan rumah penyelamatku. Dia keluar, kami saling menatap. Sepertinya dia bilang sesuatu, tapi aku tak paham. Manusia lebih tinggi dari. Tapi dia cuma dianggap sebagai. Bukan cuma satu orang yang pergi. Tapi aku tahu orang ini cukup jujur. Dia tak pernah memberitahu orang jahat di mana sarangku berada. Semoga dia paham maksud kedatanganku. Di puncak gunung, pasukan besar di hutan belantara sedang mencari tempat tinggalku. Selama perjalanan mendaki puncak, tentara sudah mati lebih dari setengah. Aku menyimpan kedua anakku di dalam gua, memutuskan harapan dan jalan pulangku. Tiba di puncak, tak disangka, penyelamatku sudah menungguku di sini. Entah kenapa, melihatnya membuat hatiku lebih tenang. Dia berlutut membungkuk. Apakah itu permintaan maaf? Lalu mengangkat senapan, mengarahkannya padaku. Kami saling memahami maksud masing-masing. Aku menerjang.
dan satu tembakan mengenaimu. Tenggorokanku terhantam, aku jatuh lagi. Aku tersandung, benar-benar tak punya tenaga lagi. Darah membanjiri salju. Mataku berkedip pelan. Napasku semakin sulit. Dengan sisa tenaga terakhir, aku melompat. Menerkam penyelamatku ke jurang. Begitulah aksi penangkapan Jepang gagal total. Mereka tak akan pernah mendapatkan aku. Sebenarnya aksi penangkapan harimau ini hanya karena ambisi pribadi perwira Jepang yang menyebabkan pasukan mereka rugi besar. Dia hanya ingin setelah perang usai membawa pulang kulit harimau terakhir dari Korea. Untuk pulang dengan penuh kebanggaan. Ada postingan di internet pernah bilang, yang paling benci Jepang bukan Cina, melainkan orang Korea. Dari tahun 1910 sampai 1945, Jepang menguasai Korea selama 35 tahun penuh. Dendam besar seperti itu masih diingat oleh orang Korea sampai sekarang. Kadang manusia lebih buruk dari binatang, terutama Jepang saat itu. Nama harimau itu adalah Sangan. Sampai jumpa di episode berikutnya.